Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Primordana dengan NPM 11211223 dari kelas C21. Dari kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rangkuman dari bab 1 sampai bab 7 mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Pertama saya akan menjelaskan Amiyatul Marifatullah, yaitu marifah berasal dari kata arafah, yaitu marifah yang berarti mengenal. Dengan demikian, marifatullah berarti usaha manusia untuk mengenal Allah, baik wujud maupun sifat-sifatnya. Manusia sangat berkepentingan untuk mengetahui siapa penciptanya dan untuk apa ia diciptakan. Orang yang mempelajari marifatullah akan menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memberi hidayah kepadanya, dan sarana-sarana yang mengantarkan seorang pada marifatullah adalah akal sehat, para rasul, asma dan sifat-sifat Allah. Mengenal Allah adalah usaha manusia untuk mengenal Allah baik wujud maupun sifat-sifatnya. Pentingnya mengenal Allah adalah banyaknya ayat-ayat dalam Al-Quran menekan pentingnya beriman dan bertakwa kepadanya. Marifatullah dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan seseorang. Ciri-ciri seseorang yang telah mengenal Allah meliputi pengetahuan tentang nama, sifat, dan perbuatan Allah, sikap sidik dalam bermuamalah dengan Allah, ikhlas dalam niat dan tujuan hidup, pembersihan diri dari akhlak yang tercela, sabar menerima hukuman Allah, berdakwah dan membersihkan dakwah dari pengaruh perasaan yang subjektivitas. Pemahaman marifatullah didukung oleh dalil nakli dan akli serta fitrah manusia. Rasulullah SAW adalah figur keteladanan dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab yang kedua, yaitu At-Thoriq ila Marifatullah. Marifatullah berasal dari dua kata, yaitu marifat dan Allah. Secara singkatnya, pengetahuan yang tidak menerima keraguan terhadap zat dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Marifat terhadap zat Allah adalah mengetahui bahwa sesungguhnya Allah adalah wujud esa, tunggal dari sesuatu yang maha agung, mandiri dengan sendirinya. Kesempurnaannya dari mengetahui tentang zat dan sifat Allah yang tertera dari surat ayat kauniyah, yaitu kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidakkah kamu cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Quran surat Fussilat 53. Sungguhnya dalam pencipta langit dan bumi dan pilih berganti malam dan siang terlihat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Quran surat Al-Imran 190. Melalui metode Islam, perhatikan apa yang ada di langit dan di bumi tidaklah bermanfaat. Tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasulnya yang memberikan peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Quran surat Al-Yunus 101. Membenarkan yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Quran surat Al-Imran 191. Melalui metode Islam, perhatikan apa yang ada di langit dan di bumi tidaklah bermanfaat. Tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasulnya yang memberikan peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Quran surat Al-Yunus 101. Membenarkan yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Quran surat Al-Imran 191. Saya akan membahas tentang Al-Manawi min Marifatullah, yang artinya kefasikan. Fasik adalah orang yang senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah, bergemilang dengan kemaksiatan serta senantiasa berbuat kerusakan di bumi. Mereka hanya memikirkan kehidupan dunia saja, tidak memikirkan dunia akhirat nanti. Mereka disibukkan oleh harta-harta dan anak cucu mereka serta segala yang berhubungan dengan kesenangan duniawi. Mereka lupa kepada Allah, maka Allah pun membiarkan mereka bergemilang dalam kesesatan
lupa hakikat dirinya, dan pada akhirnya semakin jauh dari jalan yang diridhoi Allah. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itu orang-orang yang fasik. Quran surat Al-Hasyr 59 sampai 19. Selanjutnya materi tentang al-adilah ala wujudillah, yaitu keberadaan Allah, Tuhan yang telah menciptakan dan memelihara alam semesta dengan kekuasaan dan kasih sayangnya adalah hal yang tidak terbantahkan. Eksistensi Allah Ta'ala ditunjukkan oleh beberapa dalil berikut ini. Yang pertama, dalil fitri. Dalil fitri adalah naluri bertuhan. Ini terbukti dengan adanya yang dirasakan oleh manusia itu sendiri, yang selalu merasa butuh kepada zat yang lebih tinggi, lebih kuat, dan lebih berkuasa dibanding dirinya agar ia dapat berlindung dan memohon kepadanya. Dalil hissi, dalil yang dapat diindra. Ada bukti-bukti keberadaan Allah Ta'ala yang dapat dilihat, dirasai, atau disentuh oleh indra. Biasanya berupa kejadian luar biasa yang terjadi di tengah-tengah umat manusia. Di antaranya adalah mukjizat para nabi dan rasul yang telah disaksikan oleh manusia. Terus dalil akli, dalil yang dapat oleh akal, bukti rasional atau akal yang digunakan untuk merenungkan keadaan diri manusia, alam semesta. Dia dapat membuktikan adanya Tuhan. Terus dalil nakli, dalil pembuktian keberadaan dengan merujuk petunjuk kitab suci dengan fitrah. Manusia mengakui adanya Tuhan dan dengan akal bisa membuktikannya. Namun manusia tetap membutuhkan informasi dari Allah SWT untuk mengenal zat, yaitu dalil nakli Al-Quran untuk membimbing manusia mengenal Tuhan yang sebenarnya. Tauhidullah, cara bahasa Arab, merupakan bentuk masdar dari Syawidi dengan huruf hatasid yang artinya menjadikan sesuatu satu saja. Syekh Muhammad bin Salih Al-Muttasimin berkata, makna ini tidak dapat kecuali diikuti dengan penafian, yaitu menafikan segala sesuatu selain sesuatu yang kita jadikan satu saja, kemudian baru menetapkannya. Materi al-hayah fil jilalillah tauhid. Hidup mulia hanya akan diraih apabila seorang royal kepada satu Tuhan yang maha sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan pemahaman akidah yang benar dan sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah tentang zat, sifat, dan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala serta perbuatannya. Karena la ilaha illallah, dalam pembahasan makna ilah kita sudah mengetahui bahwa kata ilah artinya adalah al-ma'mud, yang disembah. Maka ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maknanya adalah bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah SWT. Kemudian sebagaimana kita ketahui dalam pembahasan tentang tauhidullah dan al-hayatu cikalwi tauhid, Allah Ta'ala yang diakui dan diyakini sebagai satu-satunya sesembahan yang hak itu memiliki kesempurnaan dalam zat, sifat, asma, dan alfalnya. Oleh karena itu, kalimat tauhid la ilaha illallah yakni mengakui dan meyakini Allah Ta'ala sebagai satu-satunya sesembahan yang hak mengandung pengertian-pengertian yang sangat luas. Bukan hanya mengakui Allah Ta'ala sebagai satu-satunya objek yang hak dalam peribadatan, tapi juga perlu mengiringi dalam itikadi ilmi, keyakinan ilmu.